Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di tempat ini. Semuanya karena kasih kemurahan Tuhan, semua karena cintanya Tuhan buat setiap kita. Kita masih diberi kesempatan sekali lagi sama Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah, berkumpul di tempat ini. Mari pada pagi hari ini kita bawa hati kita bawa seluruh fokus kita, kerinduan kita pada Tuhan. Dia Tuhan Allah, Dia hadir di tempat ini. Dia rindu membuka tangannya untuk memeluk setiap kita. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Yes, Tuhan. Sama-sama kita katakan, ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan kerinduan kita kepada Tuhan. Yes. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwa kami haus akan-Mu Tuhan, kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibir
kagum akan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibiku kan mengangkatmu, dan ku pandang Kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibiku kan memegangkanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibiku kan memegangkanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibiku kan memegangkanmu. Tuhan Yesus, kasih setiamu lebih dari segala-galanya Tuhan. Kau teramat baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Kau belum selesai dengan hidup kami. Tuhan ingin setiap kami selalu diperbarui hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, kasih-Mu. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh hadir bersama-sama bersekutu beribadah di tempat ini. Tuhan, Kau yang lihat setiap hati kami, Kau yang lihat setiap kerinduan kami Tuhan. Kami datang dengan segala kerinduan kami akan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Kau hadir di tempat ini dan Tuhan Kau sudah membuka tangan-Mu lebar-lebar Tuhan untuk setiap kami. Dan kami percaya Tuhan Kau yang akan memeluk setiap kami satu persatu Tuhan. Setiap kami yang mungkin datang dengan segala beban berat kami. Mungkin setiap kami yang datang dengan segala sakit penyakit kami. Mungkin kami yang datang dengan segala beban pikiran kami. Masalah perekonomian atau apapun juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini dan Kau yang akan memeluk setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya ibadah ini bukan suatu ibadah yang rutinitas, tapi kami percaya Engkau hadir. Dan saat Engkau hadir ya Tuhan, ada sesuatu yang terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Ada perubahan yang terjadi di tempat ini. Ada kegerakan yang terjadi di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan Kau yang memimpin menuntun setiap kami. Tuhan Kau yang tarik setiap fokus kami kepadamu. Kau yang tarik setiap hati kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan yang berkati setiap jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan mereka ke tempat ini. Tibakan di tempat ini untuk kami bersama-sama menikmati Tuhan, memuji Engkau, memuliakan Engkau, dan mendengar setiap isi hati-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap kita yang siap untuk muji-muji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai muji Tuhan, boleh kita saling toleh kanan kirinya, berikan senyuman yang termanis. Wow. Ya, mari kita muji Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan, ajar setiap kami berdiam
dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Yes. Sama-sama katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu saat ku berpaling tempat cintamu. Di sana kau menanti
Tuhan Yesus. Wow, setiap kita mau diam dekat dengan Tuhan lebih lagi, amin. Yes, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Yes. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasanya tercurah di tempat ini. Amin. Bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan dengan iman kita, tak pernah kami ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, yang pegang hidup kami. Yes. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Sama-sama katakan, Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Musik muji Tuhan. Yes, biar setiap hati kita sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan Yesus. Kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam setiap musim hidup kita. Yes, Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sama-sama, hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ini suara-suara yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Wow, sungguh luar biasa. Dikatakan kita akan berjalan bersama dengan Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Bukan kegagalan, no. Tapi dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan yang akan bawa kita terus naik bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Dia Tuhan, Dia yang mengenal setiap pribadi kita. Tidak ada satupun yang gak dikenal sama Tuhan. Tuhan mengenal setiap kita. Yes Tuhan, kami rindu akan Kau, kami haus akan Kau Tuhan. Biar Engkau yang memuaskan setiap kami. Kau hadir dalam setiap hidup kami, dalam hati kami Tuhan.
mengenal setiap kita. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Kau Tuhan. Yes. Pribadi yang mengenal hatiku, Kami buka hati kami, ada yang tersembunyi selidiki setiap bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku setiap kami. untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Rasakan dekapan Tuhan, rasakan pelukan Tuhan. Tuhan bekerjalah di tempat ini, bekerjalah di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Kau hadir di tempat ini, Kau hadir, peluk setiap kami, dekat kami Tuhan Yesus. Kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Yesus. Jamah setiap kami ya Tuhan, ini kami Tuhan, selidiki kami Tuhan, selidiki kami Tuhan, kami buka hati kami kepadamu Yesus, lawat setiap kami, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Jika
Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Yes Tuhan, yes Tuhan Yesus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan. Yes, Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sama-sama katakan, hanya Engkau, yes Tuhan, Kau yang mengenal setiap kami Tuhan Yesus. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Kau Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau dahsyat Bapa. Engkau mengenal setiap hati kami Tuhan. Selidiki hati kami Bapa. Apakah kami benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kami benar-benar rindu akan Engkau Tuhan? Terima kasih Yesus. Kau bawa setiap kami semakin dalam untuk mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kalau Tuhan sudah pilih setiap kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan tetapkan langkah kami untuk kami terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Sehingga sampai pada titik rencana Tuhan, destiny Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bahwa setiap kami itu semakin tenggelam Tuhan di dalam kasih Tuhan. Semakin tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebab Engkau yang pegang kendali dalam hidup kami Yesus. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan yang menarik hati kami. Yang membawa setiap Bapak Ibu untuk hadir di tempat ini. Itu karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah langkah-langkah kami terus maju bersama dengan Engkau Bapa. Sekalipun kami harus maju dengan berlinang air mata, tapi kami percaya kami akan pulang membawa berkas-berkas dari Tuhan. Kami akan mengalami kemenangan saat kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kekuatan-Mu ada di dalam setiap kami. Engkau hadir di tengah pujian penyembahan kami, Engkau melawat setiap kami Yesus. Kami percaya urapan Allah turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami percaya pujian penyembahan sudah naik di hadapan-Mu. Sebentar kami rindu, untuk kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan mengurapi setiap kami. Terlebih kami hamba-Mu Tuhan pakai. Hamba yang tidak bisa apa-apa Tuhan. Tapi kami percaya Roh Tuhan yang terus menuntun, berikan hikmat. Sehingga apa yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat buat setiap jemaat-Mu. Semakin kuat dalam pengiringan kami sampai pada akhirnya. Kami akan berjumpa dengan Engkau sebagai juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua penghalang, kuasa iblis, roh-roh yang bukan datangnya dari Tuhan. Saat ini kami bersatu hati. Kami mau usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Melawat setiap kami Tuhan. Berikan kami hati pikiran yang fokus akan Tuhan. Sehingga benar-benar kebenaran firman boleh tinggal di dalam setiap kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati tim PAW yang sudah melayani Tuhan. Tuhan tambahkan terus roh yang luar biasa Tuhan, urapan Tuhan. Terima kasih Bapa, persekutuan kami diperhitungkan oleh Tuhan. Jerih payah kami Tuhan, Tuhan akan memberikan upah buat setiap kami anak-anak-Mu. Tetap semangat, teruslah melayani Tuhan sampai langkah yang terakhir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita boleh tetap setia Bapak Ibu. Ya, kesetiaan itu sulit dalam hidup kita.
Ya, tapi Tuhan itu selalu setia dalam hidup kita. Ya. Tadi pujian mengatakan Tuhan yang pegang hidup kita. Setiap hidup ini dipegang loh sama Tuhan. Ya, makanya kita harus percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu yang pegang kendali dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kalau Tuhan pegang kendali, selalu saya katakan tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Ya, supaya setiap kita itu mau berjalan bersama Tuhan. Ya, jalan Tuhan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Jalan Tuhan itu sulit. Ya, makanya kita perlu belajar. Pada pagi hari ini saya mengambil tema mengikuti jalan Tuhan. Ya. Jangan kita berpikir jalan Tuhan, kalau kita mengikuti jalan Tuhan, jalannya itu selalu enak. Ya, enggak Bapak Ibu. Ya. Hidup, saya katakan hidup ini pilihan loh buat setiap kita. Tapi ada hal-hal yang kita enggak bisa pilih Bapak Ibu. Contohnya apa? Orang tua kita enggak bisa pilih loh. Ini ya. Saya enggak bisa pilih mau orang tua siapa, saya enggak bisa pilih. Kan gitu. Ya kan? Itu sudah diatur sama Tuhan, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya kan? Ada juga warga negara kita enggak bisa pilih loh. Ya kan? Kita jadi warga negara Indonesia itu sudah ditetapkan sama Tuhan. Ya. Tapi hidup kita ya itu adalah pilihan. Tuhan tahu jalan yang terbaik bagi setiap kita Bapak Ibu, apalagi kita anak-anaknya. Dan Dia akan selalu menyertai hidup kita. Makanya seperti Matius katakan, Tuhan akan menyertai hidup kita sampai kepada kesudahan zaman. Artinya apa? Selama kita hidup, ya, dalam perjalanan, kita ini kan berjalan. Sampai nanti akhir dalam hidup kita ini disertai sama Tuhan. Makanya kalau kita disertai, harusnya kita ini taat. Harusnya kita ini setia, ikut jalan Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Tapi seringkali kita keluar dari jalan Tuhan kan gitu. Ya. Makanya destiny Tuhan, ya, rencana Tuhan dalam hidup kita juga lama terjadi. Karena apa? Kita keluar dari jalan Tuhan. Makanya kita perlu belajar pagi hari ini. Ayo kita buka dulu. Ya. Kita buka dulu di kitab Yesaya pasal 55. Ayo kita buka. Yesaya pasal 55. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ya, kita baca ayat ini sama-sama. Cuman 2 ayat. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Ya, kita baca sama-sama dengan suara yang keras, boleh lihat LCD ada pasti. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati kita semua, puji Tuhan. Dikatakan tadi ya, rancanganku punya besar, itu berarti rancangan Tuhan. Ya. Rancangan Tuhan itu adalah destiny-nya Tuhan, rencananya Tuhan buat setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya. Setiap kita ini sudah dipilih oleh Tuhan, kan gitu. Kita anak-anaknya sudah menerima anugerah keselamatan Tuhan beri dalam hidup kita. Makanya saat ini kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Sejak kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan Bapak Ibu, Tuhan itu punya rencana di dalam hidup kita. Ya. Ada destiny Tuhan di dalam setiap kita, ada panggilan yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Panggilan kita beda-beda, kan ya. Ada mungkin yang dipanggil menjadi seorang pengusaha, ada kan ya. Ada yang dipanggil menjadi seorang guru mungkin ya. Mungkin seorang polisi ya. Ataupun mungkin
menjadi hamba Tuhan, kan gitu. Setiap kita ada panggilan kata Tuhan. Ya, ada rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Setelah itu dikatakan ada jalan, kan dia dikatakan kan, jalanku bukan jalanmu. Ya. Jalan Tuhan itu, ya, Tuhan akan buat atas setiap kita yang tadi saya katakan sudah menerima destininya Allah. Kita kan tadi sudah menerima rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Setelah kita menerima rencananya Tuhan, itu ada jalannya. Ya, setiap kita diberikan jalan sama Tuhan untuk kita mengikuti jalannya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita tuh bisa sampai kepada rancangan Tuhan dalam hidup kita. Makanya Tuhan kasih kita jalan. Tuhan menetapkan jalan buat kita. Ya, makanya Tuhan itu baik loh Bapak Ibu. Ya, sudah Tuhan kasih rencananya, kita dikasih jalan sama Tuhan. Luar biasa kan? Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menggenapi rencana Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau kita tidak dikasih jalan, pasti kita tidak bisa mengenapinya. Pasti kita akan gagal. Makanya Mazmur, coba dibuka. Mazmur 37, ya, ayat yang ke-23. Dibuka. Mazmur 37, ayat yang ke-23. Ya. Di situ dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi sudah ditetapkan sama Tuhan Bapak Ibu. Jalan-jalannya. Supaya kita ini bisa sampai kepada rencananya Tuhan dalam hidup kita. Ya kan? Makanya dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Setiap kita anak-anaknya. Sudah ditetapkan jalan-jalannya. Ya. Tapi itu semua pilihan dalam hidup kita. Kan ya? Kita mau menerimanya atau enggak Bapak Ibu? Ya, itu kan tergantung kita. Kita mau memilih rancangannya Tuhan atau rancangan kita sendiri. Ya, makanya saya katakan hidup itu pilihan. Ya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Saya dulu waktu kecil itu kalau ditanya orang cita-citanya mau jadi apa, kan gitu kan? Mesti setiap kita waktu kecil lu suka ditanya. Saya bilang nanti saya kepingin jadi dokter. Ya. Ya. Tapi berjalannya waktu kan gitu. Ya. Ternyata rencana Tuhan dalam hidup saya bukan jadi dokter, kata Tuhan. Rencanamu dalam hidup Tuhan yaitu apa? Kamu jadi hambanya. Sehingga tidak terjadi rencana dalam hidup saya. Kan iya. Makanya banyak orang kadang kalau sudah kita dewasa, eman ya, dulu kan pengennya jadi dokter. Kan gitu kan. Mungkin orang tua yang mengatakan gitu ya. Ya, seperti itu hidup ya. Makanya rencana Tuhan ya, itu kita mau apa enggak terimanya. Kan gitu. Padahal Tuhan kasih rancangannya itu rancangan damai sejahtera. Kan ya. Yeremia 29 mengatakan demikian. Rancangan Tuhan itu luar biasa. Maka itu waktu kita ada di dalam rencananya Tuhan. Kita mau berjalan itu mengikuti jalannya Tuhan atau kita mau jalannya itu mengikuti jalan kita. Kan itu pilihan. Makanya banyak dari kita, ya, rencana Tuhan itu sudah ada di hidup kita. Tapi kita masih puter-puter. Ya kan? Kita enggak mau mengikuti jalannya Tuhan. Makanya penggenapan jalan rencana Tuhan dalam hidup kita beda. Ada yang 10 tahun mungkin ya, ada yang 20 tahun. Ya karena kita putar enggak mau. Kita menolak, kita pakai jalanku. Ya, itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Ya. Tapi seandainya kita mau, kan gitu kan?
pasti terjadi sesuai apa yang Tuhan sudah rencanakan di dalam hidup kita. Ya, tapi kita seringkali menolak. Di tengah perjalanan kita menuju kepada destininya Tuhan dalam hidup kita, seringkali kita ini menolak. Ya, karena jalannya itu enggak enak Bapak Ibu. Ya, kalau berjalan di jalannya Tuhan bukan jalan yang enak. Seperti kalau kita lihat di tokoh-tokoh Alkitab. Ya. Daud berjalannya enggak enak kan ya. Rasul Paulus berjalannya enggak enak. Yusuf berjalannya enggak enak. Kan ya? Tapi kita mau belajar supaya kita itu bisa mengikuti jalan Tuhan, ya, saya katakan. Supaya kita bisa mencapai rencananya Tuhan dalam hidup kita. Kita mesti apa? Bergaul intim dengan Tuhan. Ya kan? Seperti pujian tadi. Seperti rusa, seperti tanah kering yang rindu, haus akan Tuhan. Kan ya? Tuhan minta setiap kita itu harus punya rasa haus sama Tuhan. Ya, rasa rindu sama Tuhan, gitu loh Bapak Ibu. Ya, soalnya kalau kita rindu, kita itu pengennya deket sama Tuhan. Kita tidak akan kuat mengikuti jalan Tuhan kalau kita tidak deket sama Tuhan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu enggak punya keintiman dengan Tuhan, enggak akan bisa mengikuti jalan Tuhan. Karena jalannya itu susah, kan ya, berliku-liku jalannya. Ya, seperti itu, makanya kita harus mendekatkan diri kita ini loh. Nah, pujian tadi mengatakan, ajarku berdiam dekat di hatimu, kan gitu. Tuhan minta setiap kita tuh deket dulu sama Tuhan, intimo dulu sama Tuhan, di rumah berdoa, ya. Menyembah Tuhan di rumah, membaca firman. Itu Bapak Ibu. Berikan kita waktu untuk Tuhan. Jangan waktu kita cuma sibuk untuk kita sendiri, kepentingan kita. Kita tidak akan bisa mengikuti jalan Tuhan. Seperti pagi hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yaitu Yusuf. Coba kita belajar. Tapi nanti Bapak Ibu baca di rumah. Kalau Yusuf itu di Kejadian 37 sampai 41, itu PR, Bapak Ibu baca di rumah ya. Ya. Lah itu perjalanan hidup Yusuf untuk mencapai destininya Tuhan. Ya. Sampai rencananya Tuhan digenapi, ya. Ya. Itu saya pilih ada 3 garis besar. Perjalanan hidup Yusuf. Ya. Kita buka dulu, rencana Tuhan dalam hidup Yusuf itu sudah ada di Kejadian 37, coba kita buka. Kejadian 37 ayat 5 sampai yang ke-7. Ya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ini rencananya Tuhan dalam hidup Yusuf. Dikasih melalui mimpi bahwa Yusuf nanti akan menjadi orang besar kan gitu kan. Orang nomor 2 di Mesir, Perdana Menteri. Itu rencananya Tuhan, rancangan Tuhan buat Yusuf. Ya. Tapi bagaimana rencana Tuhan itu digenapi dalam hidup Yusuf, ya, harus lewat jalannya Tuhan. Ya. Makanya saya akan bagi dalam 3 garis besar. Yang pertama, Yusuf itu ada di rumah ayahnya. Kan ya? Waktu Yusuf ada di rumah ayahnya, dia menjadi anak kesayangan. Kan ya? Ya, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Yusuf ada di rumah Potifar. Ya. Tapi juga Yusuf menjadi orang kepercayaan. Ya, dia yang mengatasi seluruh isi rumahnya Potifar. Ya. Yang ketiga, waktu Yusuf di penjara,
Dia juga menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Ya, luar biasa ya. Ya, seperti itu ya. Makanya kita belajar bagaimana untuk kita bisa sampai di jalannya Tuhan. Kita belajar dari Yusuf. Ya. Yang pertama, jalan Tuhan itu sesuatu yang nyata loh Bapak Ibu. Ya. Sesuatu yang real terjadi dalam hidup kita, bukan abstrak saya katakan. Ya. Makanya jalan Tuhan itu ada tahapan-tahapannya. Enggak bisa jalan pintas, enggak ada. Ya. Kalau pengiringan kita jalan hidup kita, ya, enggak bisa maunya jalan pintas kalau sama Tuhan, enggak bisa. Saya selalu katakan kalau jalan pintas itu bukan jalannya Tuhan. Karena apa? Kalau kita diberikan jalan pintas, pasti kita enggak berubah, itu pasti. Makanya harus lewat tahapan-tahapan. Ya, enggak bisa kita langsung shortcut, langsung kepingin langsung selesai. Seringkali kan kita gitu, mengalami masalah, mengalami penderitaan apapun, sakit mungkin. Ayo Tuhan tolong sembuhkan aku. Ya kan itu kan, mujizat Tuhan nyata, kan gitu kan. Masalahku Tuhan, ayo Tuhan beresi, kan gitu kita mesti kan. Kita kan mesti maunya instan sama Tuhan, enggak bisa Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau mengikuti jalan Tuhan, itu ada tahapan-tahapannya. Ya. Di dalam jalan Tuhan, ya, mesti ada apa? Yang pertama itu ada penyertaan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua ada pemeliharaan Tuhan. Dan yang ketiga ada perlindungan Tuhan. Kita lihat Yusuf. Ya. Waktu dia di rumah Potifar, coba dibuka. Kejadian 39 ayat yang kedua. Ya. Kejadian 39 ayat yang kedua mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, disertai sama Tuhan. Ya. Bahkan di ayat yang ke-21 coba dibuka, tetap Kejadian 39. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Di penjara juga disertai sama Tuhan. Ya kan? Karena apa? Karena Yusuf itu ada di dalam jalannya Tuhan. Makanya dia selalu disertai sama Tuhan. Ya. Dan dia dipelihara sama Tuhan. Ya. Seharusnya kita juga demikian loh Bapak Ibu. Waktu kita terima Tuhan sebagai juru selamat kita kan gitu. Janji firman Tuhan mengatakan Allah Immanuel itu akan menyertai hidup kita. Kita loh disertai sama Tuhan. Saat kita melangkah di dalam jalan Tuhan. Yusuf disertai. Ya. Bahkan ada pemeliharaan Tuhan dikatakan di ayat 23. Ya. Kejadian 39 tetap ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Luar biasa. Ada anugerah Tuhan, ada grace, ada kasih karunia Tuhan di dalamnya. Ya, seperti itu loh Bapak Ibu. Kan ya? Ya. Di rumah ayahnya menjadi anak yang dikasihi, kan gitu. Oleh orang tuanya. Ya kan? Kasihnya itu lebih kepada Yusuf, makanya Yusuf dibuatin jubah maha indah. Kan ya? Jadi ada pemeliharaan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Makanya kalau kita berada di dalam jalannya Tuhan, Bapak Ibu enggak usah takut menghadapi apapun. Ya. Baik di pekerjaan, di kantor mungkin. Pasti kita menjadi orang yang lebih dari teman-teman kita. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Makanya kita penting, ayo kita terus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Ya.
Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak Tuhan perkenan dalam hidup kita. Kalau kita melakukan hal itu, kita belum ada di jalannya Tuhan. Ya, maka itu semua enggak akan terjadi, ya kan? Makanya waktu kita tadi dikatakan ada di dalam jalan Tuhan. Tadi saya katakan, ya, ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaannya, dan ada perlindungan. Yusuf contohnya. Waktu dia, kan saudara-saudaranya berencana karena iri kan. Yusuf paling dikasihi, kan gitu. Saudara-saudaranya merencanakan mau membunuh Yusuf, kan gitu. Makanya Yusuf ditaruh dicemplungkan di sumur. Ya. Tapi enggak ada yang kebetulan loh Bapak Ibu. Kenapa kok Tuhan taruh kakaknya Yusuf yang namanya Ruben itu enggak tega. Sehingga kakaknya bilang jangan bunuh. Dia kan masih saudara kita. Kan gitu. Makanya akhirnya tidak dibunuh. Yusuf diambil kembali, dijual ke pedagang Ismail. Dilindungi loh sama Tuhan. Loh kalau Yusuf dibunuh ya habis rencana Tuhan, kan gitu. Tapi karena Yusuf ada di dalam jalannya Tuhan, dilindungi. Makanya setiap kita, Bapak Ibu dan saya, itu selalu dilindungi sama Tuhan. Tapi kita tidak menyadari ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita tidak sadar loh Bapak Ibu. Kan ya? Kadang-kadang kita dijauhkan dari semua yang jahat, loh kita tidak sadar loh. Bahwa kita ini dilindungi sama Tuhan. Seperti contohnya, saya ngambil contoh simpel aja. Kadang-kadang gereja ini lupa, enggak dikunci. Baru pagi-pagi waktu saya membuka doa pagi kaget. Loh kok terbuka pintunya? Kok maksudnya enggak dikunci? Kan itu. Ada perlindungan Tuhan. Kan itu. Makanya Tuhan tuh selalu menjaga kita anak-anaknya. Waktu kita terus ada di jalan Tuhan. Kita mengikuti jalannya Tuhan. Walaupun saya katakan jalannya Tuhan itu sulit buat kita. Kan iya. Iya kalau sekarang kita mengerti ceritanya Yusuf kan gitu. Oh seperti itu ya, seperti itu ya. Kalau dulu waktu Yusuf mengalami sama dengan yang kita sekarang alami dalam hidup kita. Pergumulan, penderitaan apapun, baik sakit penyakit. Kalau kita terus ada di dalam jalannya Tuhan, pasti di ujungnya kita menang. Ya, kita masuk dalam rencananya Tuhan. Ya. Oleh karena itu ayo Bapak Ibu, ada janjinya Tuhan, ada proteksi dari Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan. Ya. Makanya kita harus percaya sama Tuhan. Ya. Orang boleh berbuat jahat dalam hidup kita. Seperti Yesus mengatakan, ya, kamu mereka-rekakan yang enggak baik. Ya. Tapi itu semuanya rencananya Tuhan. Ya. Supaya aku bisa menyelamatkan ya, satu bangsa yang besar. Ya, itu Tuhan, luar biasa. Orang boleh jahatin kita. Ya. Orang boleh ngomongin apa tentang kita terserah. Kan ya. Asal kita terus jalan di jalannya Tuhan Bapak Ibu. Pasti kita menang. Ya, saya katakan. Pasti kita kuat. Ya, itu jalan Tuhan ya, dalam hidup kita. Itu nyata Bapak Ibu. Ya, sesuatu yang real dan itu pasti akan kita alami dalam hidup kita. Yang kedua jalan Tuhan itu ada prosesnya Bapak Ibu. Di dalamnya. Enggak bisa kita ujuk-ujuk sudah langsung diselesaikan sama Tuhan, enggak bisa. Jalan Tuhan itu ada proses kehidupan dalam hidup kita. Di dalamnya ada apa? Ada penderitaan. Ya. Ada penganiayaan. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk menghukum kita loh, enggak loh. Barang siapa yang kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Relakan hatimu dan bertobatlah. Itu maunya Tuhan. Supaya apa? Supaya mendidik kita ini, supaya kita ini punya mentalitas. Ya. Kita ini benar. Makanya Tuhan mempersiapkan dalam setiap kita Bapak Ibu. Ya. Supaya kita tuh tetap benar hidup kita tuh.
di hadapan Tuhan. Walaupun kita mengalami masalah pergumulan. Ya. Sehingga apa? Dengan adanya hal yang terjadi dalam hidup kita semakin dewasa. Makanya Tuhan memberikan proses, ya kan, dalam setiap kita. Ya. Jadi jangan dibilang jalan Tuhan tuh enak, pasti mulus-mulus, enggak enak Bapak Ibu. Ya, ada proses dan proses itu kita enggak pernah tahu berapa lamanya proses Tuhan dalam hidup kita. Ya. Setiap kita beda Bapak Ibu. Ya kan? Setiap kita beda. Makanya Yusuf pun diproses loh sama Tuhan, kan gitu. Ya. Sampai dia mau dibunuh, kan gitu. Dia aniaya, bawa ke rumah Potifar. Di rumah Potifar juga sama. Akhirnya masuk penjara, kan gitu. Tapi karena Yusuf tetap ada di dalam jalannya Tuhan, maka digenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Ya. Jadi jangan kita takut Bapak Ibu, proses Tuhan. Ya. Walaupun apapun yang terjadi, kadang-kadang kita mengatakan ini, mosok sih ini prosesnya Tuhan, kok aku enggak yakin ya ini prosesnya Tuhan. Ya kan? Kalau proses Tuhan, tapi kenapa Tuhan? Orang itu loh selalu jahatin aku, orang itu loh selalu membuat aku emosi apa, seringkali mungkin kita begitu. Apakah ini benar jalannya Tuhan? Terus kita usaha, Bapak Ibu usaha, saya usaha, bagaimana supaya orang yang benci saya ini tak baikin, kan gitu kan. Itu baik Bapak Ibu, memang Tuhan minta setiap kita tuh harus berbuat baik kan gitu kan. Jangan pernah kita membenci. Tapi walaupun itu dilakukan, tetap aja ada orang yang benci sama kita. Ya. Karena apa? Karena kita punya kasih karunia lebih dari Tuhan. Sehingga membuat orang lain itu iri. Ya. Jadi Bapak Ibu enggak usah takut. Ada orang yang benci sama kita, ya kalau kita baik dia tetap benci ya udah. Ini ya. Karena iri dia sama kita, kan gitu. Ya. Jadi tidak usah bingung. Kita tetap aja berjalan di dalam jalannya Tuhan. Ya. Ada kasih karunia di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Makanya saya katakan ada proses, ada ujiannya. Ya. Mengikuti jalan Tuhan ada ujiannya. Yusuf perlu diuji, kan ya. Di rumah Potifar, kan gitu. Walaupun Yusuf dipercayakan untuk mengatur seisi rumah, tapi istrinya Potifar kan mengganggu Yusuf, kan ya? Ya kan? Seperti itu digoda Yusuf. Tapi hebatnya Yusuf, nah itu. Dia enggak mau, dia tetap di jalannya Tuhan, makanya dia lari. Walaupun difitnah loh dia, kan ya? Oh enggak, Yusuf yang goda aku, kan gitu istrinya bilang. Sehingga Yusuf dimasukkan penjara. Tapi di penjara Tuhan bekerja. Karena apa? Karena jalannya mengikuti jalan Tuhan Bapak Ibu. Sulit pada waktu itu. Kan iya, godaannya luar biasa. Kan iya, namanya istrinya Potifar. Pasti saya katakan cantik sekali kan gitu kan. Kan iya, namanya istri. Ya kan gitu, istrinya Potifar lagi, pembesar kan gitu di Mesir. Kan, tapi Yusuf enggak mau. Itu luar biasa Yusuf. Ya kan? Sehingga penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu ada di hidup Yusuf Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu luar biasa, setiap kita Bapak Ibu, waktu kita ini ada di dalam jalannya Tuhan, tetap ada godaan-godaan. Kan iya? Iblis menggoda kita, kan iya? Kan gitu. Kita mau jadi baik, digoda lu sama iblis, coba. Udahlah, kamu dulunya lu enggak baik. Buat apa sekarang? Kamu mau setia, beribadah, kamu mau melayani Tuhan. Kamu dulu sudah enggak baik, ya kan? Sudah jahatin Tuhan. Nah, seringkali kan kita digitukan sama iblis kan. Makanya ada orang-orang yang datang ke saya bilang gini, apakah saya layak untuk melayani Tuhan? Karena hidup saya di masa lalu seperti itu. Saya katakan, Tuhan enggak lihat hidupmu di masa lalu loh. Saya katakan. Kalau ada suara seperti itu, berarti itu iblis. Saya katakan gitu.
Jangan mau ya diintimidasi oleh iblis. Kan iya? Makanya itu mengikuti jalan Tuhan itu tidak mudah, banyak godaannya. Ya, kadang-kadang iblis tuh mirip-mirip kayak Tuhan yang ngomong ya. Padahal itu iblis. Ya, makanya kita harus banyak dengar-dengaran. Ya, peka. Ini suaranya Tuhan atau suaranya iblis. Ya. Pokoknya yang menjauhkan kita dari Tuhan itu pasti iblis itu. Jangan mau, saya katakan tetaplah melayani Tuhan. Apapun kondisi hidupmu saat ini, saya yakin dan percaya pasti kamu akan berubah dengan berjalannya waktu. Kan gitu. Karena Tuhan itu ada proses di dalam hidup kita, ada ujian yang harus kita lewati. Kalau kita nggak mau menolak, ya gagal rencana Tuhan. Seharusnya 10 tahun rencananya itu digenapi dalam hidup kita. Enggak, akhirnya apa? 20 tahun, 25 tahun itu baru terjadi dalam hidup kita. Ya, karena waktu kita ada menjadi anak Tuhan, saya katakan setiap Bapak Ibu di tempat ini itu ada loh rencananya Tuhan. Ya, makanya kalau Bapak Ibu terus dalam perjalanan hidup benar sama Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, saya yakin dan percaya rencana Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu. Apapun yang menjadi godaan, makanya kita harus tetap pegang firman Tuhan. Ya. Harus dipraktekkan firman Tuhan. Ya. Harus dekat sama Tuhan, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita ini kuat. Kalau kita tidak dekat sama Tuhan, jauh sama Tuhan, ya, pasti waktu kita digoda, diintimidasi sama iblis, down. Kan iya? Oh iya ya. Paling Tuhan tidak mengampuni ya, dosaku, salahku yang dulu. Akhirnya apa? Udah enggak melayani Tuhan. Nah, itu yang akan terjadi. Iblisnya sorak-sorak di atas. Ternyata aku yang menang, kan ya. Tapi waktu kita bisa menolak, Tuhannya menang, Mbak. Sungguh loh saya katakan. Ya, pernah satu kali kita doa pagi, saya mau bangun itu ya, mata tuh kok enggak bisa bangun. Aduh, kayak capek, kayak lelah, tapi kenapa mata ini tidak bisa bangun ya, tidak bisa melek gitu, wangel. Tapi saya memaksakan untuk bangun. Saya bilang gini, jangan, saya harus doa, saya harus bangun gitu. Sehingga saya tetap doa pagi. Waktu saya doa pagi, saya tuh sempat cerita sama yang doa pagi itu, saya bersaksi, tadinya saya tuh mau tak tiadakan doa pagi. Ya, tapi ternyata ada dorongan harus doa pagi. Jadi ternyata orang yang ikut doa pagi itu mengalami hal yang sama dengan saya. Waktu mau ke sini itu, dia yang mengalami capek banget katanya. Ada bilang di hatinya, sudah enggak usah doa pagi, mari. Orang itu juga gitu katanya. Tapi ternyata Tuhan katakan harus doa pagi kamu. Sama, dahsyat loh Tuhan itu. Saya katakan apa? Iblisnya kalah, Tuhannya menang. Kan iblis itu menggoda saya. Udah kamu lemah, doa pagi lo ada, besok ada, besok ada, besok ada gitu. Ya, ternyata enggak, Tuhan yang menang. Ya seperti itu Bapak Ibu. Makanya kita ini hidup enggak mudah, perjalanannya kita tuh enggak mudah loh. Ada di dalam jalannya Tuhan. Supaya apa? Supaya benar-benar rencana Tuhan itu terjadi dalam setiap kita. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga terakhir. Ya. Waktu kita ada di dalam jalan Tuhan, itu ada standar kehidupan yang kita capai. Standar kehidupan apa Bapak Ibu? Yaitu karakter Kristus itu ada di dalam hidup kita. Ya, seperti itu. Saat ya, rencana Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, begitu digenapi, kan gitu kan? Ya, kita ini menerima target dari Tuhan. Targetnya seperti Yusuf menjadi orang nomor 2, Perdana Menteri di Mesir. Ya. Tapi Tuhan bukan itu targetnya. Tuhan mau standar kehidupan ini dirubah sama Tuhan. Karakternya diubahkan sama Tuhan. Punya karakter Kristus. Jadi Tuhan itu bukan yang penting itu Yusuf jadi orang nomor 2, bukan. Tapi karakter Yusuf itu diubahkan sama Tuhan. Ini yang enggak mudah. Ya, makanya itu kita lewat proses karena karakter kita mau diubah sama Tuhan.
Ya, karakter Yusuf diubah sama Tuhan. Ya. Coba kalau kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 45. Ya. Kejadian pasal 45. Ya. Waktu itu Yusuf sudah mengenapi rencana Tuhan. Ya. Kita semua tahu Yusuf yang dijual saudaranya ke Mesir waktu kelaparan. Nah, orang tuanya bilang, saudaranya diutus sama orang tuanya sama ayahnya ke Mesir untuk cari makanan. Tapi pada waktu Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya, padahal saudara-saudaranya sudah jahat loh ya. Yang mau membunuh Yusuf loh dulunya. Kan iya, menganiaya Yusuf, menjual Yusuf. Tapi justru apa? Yusuf enggak pernah balas kejahatan itu. Kita buka di dalam Kejadian 45 ayat yang kedua dulu. Sebetulnya ini kejadian 45 nanti Bapak Ibu baca lengkap di rumah. Kalau dibaca sekarang enggak nututi waktunya. Saya ambil lompat-lompat ya. Kejadian pasal 45 ayat yang kedua. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Justru waktu saudaranya datang Yusuf tuh nangis. Ya. Dia enggak menaruh kebencian sama saudaranya. Ya. Dia enggak mau balas, padahal bisa Yusuf balas. Kan gitu. Sangat bisa Bapak Ibu kan gitu kan. Tapi dia enggak, dia malah menangis. Ayat 8 dikatakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, Tuhan Yusuf katakan, bukan kamu loh yang suruh, tapi itu sudah Tuhan yang menetapkan rencananya buat Yusuf. Ya kan? Sehingga ayat 15 dikatakan Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ini yang terjadi Pak Ibu. Karakter Yusuf diubah sama Tuhan. Tidak ada sedikit pun kebencian. Ya. Tidak ada sedikit pun mau balas dendam, enggak. Tapi justru yang ada apa? Kerendahan hati. Diubah sama Tuhan. Ya. Ciri orang yang rendah hati itu mau mengampuni loh Bapak Ibu. Ya. Setiap kita koreksi, kita mau enggak mengampuni? Ya. Setiap kita belajar. Ya. Ini yang Tuhan mau terjadi dalam setiap kita. Untuk kita bisa berjalan di dalam destininya Tuhan untuk sampai pada rencana Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Jalannya enggak mudah, ya kan? Jalannya melewati jalan yang sulit. Ya. Tuhan mau setiap kita dibentuk karakternya sehingga memiliki karakter kerendahan hati. Ya. Itu yang terjadi buat saya, buat Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Pada waktu Tuhan menggenapi rencananya di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Mungkin Bapak Ibu jadi pemimpin di sebuah perusahaan, mungkin pemimpin di pemerintahan, ya, pengusaha yang sukses kan gitu. Tapi bukan hanya sukses secara materi Bapak Ibu, tapi biarlah keluar karakter Kristus dalam hidup kita. Itu yang terpenting. Ya. Sehingga kalau kita menjadi orang-orang yang rendah hati, ya pasti kita punya kemurahan hati. Ya, sehingga setiap kita pasti akan dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa menjadi berkat buat semua orang. Ya. Waktu karakter kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan mengubah karakter, proses. Kan gitu. Kalau keadaan kita gampang Tuhan mengubah seperti membalikan telapak tangan, bisa Tuhan mengubah. Ya, hidup kita, keadaan kita. Tapi di dalamnya itu yang Tuhan proses dulu. Ya, karakter kita diubahkan. Itu butuh waktu Bapak Ibu. Enggak bisa. Ya, Ayub 42 pasal dikerjakan sama Tuhan. Kan ya. Setiap kita pasti diproses. Jadi enggak usah takut Bapak Ibu. Ikuti terus jalan Tuhan. Jalannya sulit Tuhan. Kata Tuhan, bertahan. Kan iya? Tuhan mau setiap kita tuh bertahan kan? Di dalam jalannya Tuhan, ya kan? Sampai pada akhirnya kita menang sampai di tujuan. Setiap kita loh Bapak Ibu, ya saya pun
diproses, ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Kan gitu. Supaya Tuhan kasih saya, terus kamu ikuti jalanku. Ya, walaupun kadang-kadang kita merasakan lelah. Kan iya? Kadang-kadang kita lelah loh, kan gitu. Iya kan? Karena kita selalu menginginkan yang instan. Jadi kita lelah. Sampai kapan Tuhan? Contohnya aja. Kalau kita diminta ngangkat sesuatu yang berat, ya. Contohnya kita disuruh mengangkat beban. Saya ngasih contoh. 10 kilo misal ini ya. 10 kilo, tapi diberikan waktu 5 jam. Ini contoh Bapak ya. 10 kilo 5 jam. Ini ada beban satunya 20 kilo, tapi cuma 1 jam. Pilih mana Bapak Ibu? Pasti pilihnya yang berat. Wis berat tapi kan selesai gitu loh, cepat selesai gitu loh. Kita kan maunya gitu selalu dalam hidup ini. Mosok mau kita berlama-lama, aduh Tuhan, bebanku, pergumulanku ini lama Tuhan, berat Tuhan. Enggak mau kan kita? Kita maunya enggak apa-apa Tuhan, masih berat sekarang tapi langsung. Itu maunya kita, manusia. Aneh ya? Seperti itu Bapak Ibu. Ya, makanya kita enggak kuat Bapak Ibu, angkat beban segitu, walaupun sebentar enggak akan kuat. Tapi itu yang kita mau. Kan ya? Makanya kita seringkali kecewa. Kan gitu. Seringkali depresi. Kan ya? Seringkali akhirnya kita apa? Jauh dari Tuhan, tinggalkan Tuhan. Seperti itu yang kita alami dalam hidup kita. Makanya pagi hari ini setiap kita diingatkan sama Tuhan. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanku bukanlah jalanmu. Tapi Tuhan itu selalu akan menyertai kita. Memelihara kita dan melindungi kita. Dari semua hal yang gak baik yang akan terjadi dalam hidup kita. Yesaya 55 kan itu. Yesaya 55 ayat yang ke-11 mengatakan, ya, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi kalau kita percaya sama firman Tuhan, ya, apa yang ada di dalam firman-Nya, itu pasti akan dikerjakan bersama Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan itu akan berhasil, kata Tuhan. Ya, tidak pernah sia-sia. Makanya kita bersyukur harusnya. Ya, walaupun berat, kalau kita tetap ada bersama Tuhan, tetap pasti kita bisa bersyukur. Dalam keadaan yang berat, pasti masih bisa berterima kasih sama Tuhan. Ya, sehingga sukacita Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Makanya perlu dekat sama Tuhan, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu enggak dekat, enggak kuat, pasti enggak kuat. Ya. Oleh karena itu ayo semakin mendekatlah sama Tuhan. Miliki kerinduan yang dalam sungguh sama Tuhan. Sampai kita bisa bilang, Tuhan terima kasih buat hidup yang Tuhan beri. Hidup ini anugerah Bapak Ibu, hidup anugerah. Makanya kita perlu menjalaninya karena kita tidak pernah tahu kuota hidup kita. Sampai kapan, tidak pernah tahu, tidak pernah satu orang pun ada yang tahu. Kan ya, anak youth kita yang di Surabaya, ya full timer di gereja AOC dipanggil Tuhan, selamat. Siapa yang tahu usianya masih 37? Tapi kata Tuhan, selesai tugasmu nak. Saya bersyukur karena anak ini melayani Tuhan. Ya, itu yang saya syukuri, terima kasih sama Tuhan. Kan ya, dia anak yang baik. Ya, luar biasa. Seperti itu. Sampai bapak kosnya lu bilang dia anak yang baik. Ya, bapak kosnya itu dia sudah kos di sana 10 tahun lebih. Mengatakan waktu ikut pemakaman itu, dia mengatakan anak ini anak baik. Dia katakan, menganggap saya seperti bapak dan ibu istri saya. Kalau mau kemana-mana dia selalu ngomong sama saya. Itu, ya luar biasa. Makanya saya katakan waktu kita menjadi seperti itu, ya sampai gereja sana AUC itu merasa benar-benar kehilangan, sungguh. Ya kehilangan. Ya sampai ikut semua di pemakaman itu. Saya ikut ada Pak Lukas Utopo, ya kan? Ada anak-anaknya ikut semua, Esra, apa ada semua.
Ya seperti itu Bapak Ibu. Makanya Tuhan katakan selama kita hidup masih sehat, anugerah loh sama Tuhan. Kerjakan apa yang kita bisa kerjakan buat Tuhan. Nanti kalau Bapak Ibu maaf sakit, udah enggak bisa bekerja untuk Tuhan. Ya sakit, apalagi kalau selesai kata Tuhan. Kan ya? Kalau selesai mana bisa? Enggak bisa Bapak Ibu. Kan ya, makanya kita bersyukur. Ayo pagi hari ini setiap kita diingatkan sama Tuhan. Ada jalan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita anak-anaknya. Makanya untuk kita sampai kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Ayo kita jalani bersama dengan Tuhan. Ya, oleh karena itu kita belajar menurut apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita tutup